Rekan-rekan ada satu gangguan, saya off dulu tadi sebentar. Baik, di kesempatan ini saya akan membawakan ya sharing saya tentang bagaimana peluang usaha yang ada di Heideset. Tentunya semua ini pasti ada satu tujuan ya, kalau kita ingin menabur hal baik kepada banyak orang. Oke? Ya, saya bermitra dengan perusahaan besar ya, yang bernama PT Harmoni Dynamic Indonesia. Sebuah perusahaan ya yang mengelola bidang kesehatan dengan sarana produk perlebahan. Nah, lewat perlebahan inilah kita mau mengajak masyarakat untuk bisa punya sehat sekaligus sejahtera. Saya yakin ya, rekan-rekan semua pasti menginginkan itu, sehat sekaligus sejahtera. Dan ini adalah foto dari kantor pusat kami yang ada di Menteng di Jakarta Pusat ya, tepatnya di Jalan Probolinggo. Next. Nah, Heideset yang awalnya ya berpusat di Arizona, di Phoenix, kemudian mengembangkan sayapnya di wilayah Asia yang berawal dari mulai Singapura, kemudian berkembang ke Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan tahun 94 baru masuk ke Indonesia. Rekan-rekan bisa melihat bagaimana perkembangan Heideset di Indonesia yang tersebar dari Aceh hingga Papua, ini hampir meliputi 200 kota. Bagaimana penyebaran ini amat sangat memudahkan rekan-rekan untuk bisa berbagi informasi kepada saudara, ya, handetolan, teman, kenalan, ya, yang ada di ujung Aceh hingga ujung Papua di Indonesia. Nah, yang membuat saya bertambah yakin kenapa saya mau untuk berbagi tentang produk perlebahan, dikarenakan sumbernya rekan-rekan. Referensinya itu sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu referensi dari kitab suci. Bagi yang membaca Al-Quran bisa mendapatkannya di An-Nahl 6869, yang membaca Alkitab ya bisa mendapatkannya di Amsal 24 pasal 13, maupun yang membaca kitab Tripitaka dan kitab Weda. Nah, kualitas dari perusahaan Heideset ini sudah teruji ya, karena memiliki sertifikasi yang amat sangat luar biasa ya. Kita punya sertifikasi ISO. Kemudian produk perlebahan kita masuk di dalam buku MIM. Rekan-rekan tahu ya, buku MIM ini adalah buku panduan resep dokter. Jadi kita ada di sana menjadi pendamping ya, orang untuk minum obat, pendamping untuk orang jalankan solusi operasi, kemo, bahkan sampai radiasi. Kemudian kita bergabung dalam naungan payung resmi negara, yaitu APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Kemudian halal MUI, rekan-rekan tidak perlu khawatir ya, produk Heideset ini sudah halal diakui oleh MUI. Kemudian tentunya Badan POM ya, Depkes ini semua sudah memberikan perizinan sertifikasi yang resmi kepada Heideset. Nah, Heideset sendiri didukung oleh pabrik besar rekan-rekan. Pabrik ini bernama Sisi Poland Company ya, yang merupakan produsen produk perlebahan terbesar dan tertua di dunia sampai saat ini. Rekan-rekan bisa melihat bagaimana kualitas ya dari produk Heideset ini teruji oleh gedung kepresidenan. Suatu makanan, minuman ya yang harus dikonsumsi masuk ke dalam gedung presiden tentunya tidak mudah rekan-rekan ya. Nah, di sini sudah teruji bagaimana 3 generasi presiden Amerika ya itu sudah mengakui keunggulan dari kemanfaatan dari produk Heideset ya, termasuk pula gedung kepresidenan di Indonesia. Nah, kemudian di sini menjadi makanan pendamping atlet. Rekan-rekan bisa tahu bagaimana seorang atlet membawa nama baik sebuah negara. Di sini ada komite olahraga baik dari Indonesia, Malaysia, ya, dan Filipina. Ini membuktikan bahwa produk kita itu aman, tidak mengandung doping, sehingga
rekan-rekan semua, Bapak Ibu, ya bisa mendapatkan manfaat untuk bisa memiliki tubuh yang bagus ya, seperti para atlet ini, mereka berjuang untuk berprestasi. Oke, next. Nah, apa saja yang menjadi keunggulan dari produk perlebahan ini? Yang tadi, yang dalam kitab suci, salah satunya yaitu Al-Quran, di An-Nahl 69, berbunyi kalimat, keluarlah macam-macam warna dari tubuh lebah yang isinya obat penyembuh bagi manusia. Nah, rekan-rekan, melalui penelitian manusia, ternyata terbukti apa yang Quran katakan keluar macam-macam warna itu ya. Yang pertama, saya bisa sebutkan di sini, ada istilah dynamic trio. Dynamic trio ini adalah 3 serangkai kuasa lebah yang saling mendukung ya, nutrisinya sehingga membantu baik itu orang yang sehat maupun orang yang sedang punya masalah gangguan kesehatan. Nah, macam-macam warna tadi yang tersebut di An-Nahl 69 ini terbukti dari penelitian manusia. Ada warna putih yang keluar dari kepala lebah, yaitu dengan nama royal jelly. Nah, royal jelly ini diteliti rekan-rekan ternyata memiliki kandungan nutrisi untuk perbaikan hormonal dan saraf ya. Di dalamnya ada asam likanoik, ada asetilkolin, ada gamma globulin, ada kolagen. Ini sangat luar biasa, punya gangguan hormonal ya, menopause, kemudian mengalami stres, mengalami migrain, vertigo ya, epilepsi ya, bahkan stroke. Nah, di sini terbantu sekali dengan nutrisi royal jelly. Yang kedua, dari mulutnya lebah ada warna coklat ya, dengan nama bee propolis. Bee propolis ini dari artinya saja sudah terlihat ya, pro itu benteng, polis itu kota. Jadi mulutnya lebah itu mengeluarkan suatu zat yang menjadi benteng untuk pertahanan kota si lebah itu sendiri. Diketahui, diteliti, nutrisi dari bee propolis ini bernama bioflavonoid. Nah, luar biasanya rekan-rekan, yang Maha Kuasa itu sudah memberikan nutrisi bioflavonoid untuk tubuh kita ya, itu supaya tidak terkena yang namanya radang ya, benjolan ya, tidak terkena virus, tidak terkena bakteri. Jadi di sini dikatakan sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, anti radang, anti benjolan. Ya, itu nutrisi yang ada di mulutnya lebah. Nah, polen ini adalah makanan lebah sehari-hari. Kalau rekan-rekan, Bapak Ibu semua tiap hari makannya nasi, ya, maka lebah makannya polen. Nah, nutrisi yang ada di dalam sari bunga ini ya, yang telah diberi enzim oleh lebah itu sendiri, nutrisinya adalah polifenol. Nah, di sini berisi nutrisi lengkap ya, yang kalau disetarakan itu hampir sama dengan ASI, air susu ibu ya, komplit 4 sehat 5 sempurna ada di dalamnya. Nah, bagaimana kemanfaatan dari polifenol ini adalah membantu untuk peredaran darah. Jadi manusia dewasa ya, yang seringkali merasa pusing karena darah rendah, darah tinggi, yang wanita yang biasanya sakit datang bulan ya, seperti saya dulu, terbantu dengan sehat oleh polen. Menjadi nutrisi penambah stamina, maka ini bagus dimakan oleh para atlet dan pekerja keras. Pada anak-anak ada 3 masalah besar ya, masalah utama ini. Anak-anak itu biasanya mengalami masalah nafsu makan, ya, kemudian masalah daya tahan tubuhnya, dan masalah daya tangkap belajar. Nah, ibu-ibu semua ya tidak perlu khawatir bagaimana mengatasi 3 persoalan anak tadi. Di sini telah kita ketahui bagaimana nutrisi yang setara ASI ini ada di dalam honey bee pollen. Nah, jadi berikanlah honey bee pollen kepada anak-anak kita mulai dari bayi ya sampai usia SD atau SMP, masih bisa untuk mengkonsumsi honey bee pollen. Kemudian hasil lebah yang keempat ya adalah dari perutnya lebah dengan warna kuning yang disebut dengan madu. Nah, saya perkenalkan madu dari Haidesset bernama madu lover karena berasal dari nektar bunga kelapa.
clover yang hanya bisa hidup di gurun. Nah, di gurun kadar airnya sangat kecil sekali, kurang dari 17% menurut penelitian yang terbaru ini, ya. Nah, jadi tidak mudah ada jamur yang tumbuh di sana. Maka dikarenakan iklim gurun, ya, maka tidak terbentuk fermentasi alkohol, dan karena bunga clover adalah bunga sepanjang masa bunga tidak menjadi buah, maka keasamannya 0. Nah, dikarenakan tidak mengandung alkohol, tidak mengandung asam, madu clover ini bermanfaat untuk organ dalam kita. Jadi membantu kesehatan paru-paru, membantu kesehatan pencernaan, lambung, ya, jantung kita, kemudian liver, ginjal, empedu, ya, serta tidak lepas pula ke arah tulang. Nah, ditambah lagi satu, menjadi nutrisi kulit, ya, kulit wajah kita menjadi bagus kalau kita rajin memakai madu clover. Nah, manfaat atau inovasi dari hasil lebah tadi, dibentuklah berbagai macam inovasi di sini. Saya sebut pertama adalah kids tree. Kids tree ini adalah terbentuk dari komponen atau komposisi polen propolis dan royal jelly dengan rasa manis, bukan karena penambahan gula, manisnya terbentuk dari royal jelly dan propolis. Nah, ini membantu bagaimana stamina anak-anak kita, ya, untuk 3 masalah tadi. Apa bedanya dengan honeybee pollen? Kalau honeybee pollen itu hanya terdiri dari polen saja dengan rasa yang gurih, tetapi kalau kids tree ini punya rasa yang lebih manis. Nah, biasanya anak-anak itu ada yang suka rasa gurih, ada yang suka rasa manis. Kemudian dynamic tree ini adalah untuk stamina aktivitas, ya, mulai dari remaja hingga dewasa. Dengarkan bisa menikmati manfaat dari dynamic tree ini yang terdiri dari polen propolis dan royal jelly, bukan bentuk tablet tetapi bentuk kapsul. Nah, di sampingnya ini ada dynamic trio plus. Apa itu? Komposisi dari polen, propolis, dan royal jelly ditambahkan enzim mineral, ya, yang biru, yang pertama itu adalah untuk masalah di lambung. Kemudian ditambahkan glukosamin sulfat yang berwarna pink, itu adalah untuk kemanfaatan masalah tulang, baik itu tulang retak, ya, tulang patah maupun radang sendi. Dan yang di ujung sana itu adalah dynamic trio plus saw palmetto. Ini adalah khusus bagi para pria saja, ya, dikarenakan saw palmetto ini untuk membantu masalah peradangan prostat. Nah, variasi lain atau inovasi lain dari hasil lebah ini disebut bee botanik, ya. Karena apa? Karena ini kemanfaatan dari liurnya lebah, bee propolis tadi yang saya sebutkan sebagai antibakteri, antivirus. Nah, ini dibuat inovasinya yaitu facial wash, yaitu untuk bersih muka, ya, supaya muka kita itu tidak mudah jerawatan. Kalau sudah terlanjur ada jerawatnya mudah diatasi, ya, dengan facial wash. Kemudian ada APC, yaitu aloe propolis kering. Ini adalah propolis dalam bentuk kering. Kemanfaatannya adalah untuk luka, segala luka, baik luka iris, luka jatuh, ya, luka bakar, luka memar, ya, tetapi luka yang baru, ya, sehingga mudah untuk teratasi. Kemudian ada pasta gigi, ya, bee botanik propolis toothpaste. Nah, ini membantu sekali masalah-masalah di mulut, ya, seperti sariawan, gusi yang suka berdarah, kemudian gigi yang goyah, ya, linu. Nah, ini terbantu sekali dengan pasta bee botanik. Kemudian ada solusi buat rambut nih, ya, rambut yang mengalami BCA. Apa itu BCA? Botak cuma pas. Nah, ini ada setnya, ada seri setnya sampo dan serum, ya, untuk rambut. Jadi disebut bee botanik hair care. Dan yang tidak ketinggalan adalah kita punya hand body lotion yang luar biasa,
karena bersifat seperti air, sehingga kalau dipakai ke kulit wajah itu seperti air, jadi tidak lengket ya, apalagi di badan. Membantu untuk kelembaban, harum baunya karena beraroma green tea, jadi menyegarkan ya. Rekan-rekan perlu nih mencoba untuk memakai ya. Oke. Nah, pengembangan atau inovasi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kesehatan wajah kita. Nah, di sini selain kita memberi nutrisi kepada badan kita, kita juga memberi nutrisi kepada wajah kita. Di sini dibedakan antara kondisi kulit wajah yang berbeda ya rekan-rekan. Ada kita semua punya kulit kondisinya normal atau kombinasi, ada yang punya kulit kering. Nah, seri V-line ini adalah diperuntukkan untuk kulit yang ke arah kering ya, cenderung ada flek yang bermunculan, maka ada seri V-line. Kemudian V-line ini adalah untuk yang kulitnya itu normal-normal saja maupun yang ada kombinasi sumber minyak ya, kombinasi seperti itu, maka di sini ada seri V-line ya. Semuanya memakai bahan dasar polen propolis bayajeri dan madu, dan tentunya ada inovasi lain ya dari brokoli, kacang polong, asparagus, kemudian buah jeruk. Ini yang membantu kita bisa menawarkan bahwa skincare yang dimiliki oleh High Desert ini adalah skincare aman ya, karena bahan dasar yang bernutrisi. Nah, di sini amannya adalah bisa dipakai oleh ibu hamil maupun ibu menyusui. Kemudian ada anti akne. Nah, ini yang suka punya jerawat membandel ya, jerawatnya tidak mau hilang-hilang, maka ada solusi dengan anti akne. Eye care serum. Nah, di sini masalah kantong mata ya bisa teratasi. Kita punya krim untuk mata, area mata. Dan ada SS cream. SS cream ini adalah dengan SPF 50. Karena kan SPF 50 itu artinya makin dingin ya. Jadi bukan makin panas, bukan. Untuk melihat SPF itu kalau angkanya tinggi itu berarti makin mendinginkan kulit wajah kita. Di sini punya 3 manfaat ya. Manfaat yang pertama sebagai tabir surya, yang kedua sebagai kosmetik, dan yang ketiga sebagai perawatan. Jadi 3-in-1 ada di dalam SS cream. Next. Inovasi lain masih ada nih rekan-rekan ya, hasil yang sangat luar biasa. Kita punya propolis. Nah, propolis ini ekstrak dari bee propolis yang manfaatnya untuk kasus-kasus yang agak nakutin ya, seperti bengkak jantung, luka diabetes ya, kemudian TB ya dengan berdarah. Nah, ini terbantu sekali dengan kemanfaatan propolis. Kemudian ada propolis plus, yaitu propolis yang ditambahkan dengan jamur. Nah, ini diperuntukkan untuk kasus yang sudah mengarah ke kanker ya. Tapi perlu kehati-hatian, konsumen yang akan ditawari propolis plus perlu ditanya dulu kesehariannya aman enggak apabila makan jamur, karena ada beberapa orang tertentu yang tidak bisa untuk mengkonsumsi jamur ya, seperti anak saya. Anak saya itu enggak bisa ketemu makanan jamur ya, makan sup yang ada jamurnya aja, begitu selesai dimakan piringnya ditaruh itu langsung bengkak semua sewajahnya. Nah, ini kalau orang atau konsumen kita tidak bisa tahan dengan jamur, maka dialihkan ke propolis yang biasa ya. Kemudian Bee Ultra. Nah, ini ada satu kasus yang bernama Editansil. Kasusnya para lelaki ya. Apa itu Editansil? Kok namanya kok apik banget ya. Nah, Editansil itu nakutin ya, karena ejakulasi dini tanpa hasil. Perlu diketahui bahwa Bee Ultra ini menjadi solusinya untuk masalah libido ya, dan juga masalah sperma yang tidak sehat. Nah, jadi buat mereka yang
ada kesulitan masalah faktor keturunan, bisa jadi dari sisi prianya ya yang spermanya tidak sehat, maka bisa terbantu dengan mengkonsumsi Biotra ini. Nah, buat yang mengalami gangguan diabetes, pasti libidonya juga terganggu. Nah, maka setelah diabetesnya bagus, teratasi ya, bisa mengkonsumsi Biotra. Kemudian kita ada Prolis. Prolis ini pemain untuk mengatasi masalah di tenggorokan, kan? Termasuk pula untuk masalah batuk, ya. Batuk itu menjengkelkan sekali karena apa? Merasa dahak ini nggak mau keluar. Nah, terbantulah dengan mengkonsumsi atau mengkulum ya permen Prolis bersama air. Airnya didiamkan dulu sebentar, kemudian airnya ditelan, tapi permennya jangan ya. Permennya dilanjut untuk dihisap. Ketika terjadi frekuensi batuk yang makin sering, rekan-rekan tidak usah panik ya, pergilah ke kamar mandi, basahilah telapak ini dengan sabun, gunanya untuk menggosok leher kita ke atas. Nah ini kita fisioterapi sendiri, dengan menggosok leher ke atas ini maka otomatis akan muntah-muntah itu mengeluarkan semua dahak-dahak. Nah itulah caranya ya kalau lagi batuk menghisap permen Prolis ini bersama air. Kemudian ada warna pink. Nah ini adalah Biskin atau BB Cream dengan SPF 37+3. Punya kemanfaatan 3 juga ya, yaitu sebagai tabir surya, sebagai kosmetik atau bedak, dan sebagai perawatan, sehingga tidak perlu memakai bedak lagi, sudah terlihat seperti berbedak. Saya pakai nih ya, kelihatan seperti pakai bedak karena kemanfaatan dari BB Cream ini. Nah, ada solusi untuk masalah kelebihan lemak, kan? Kita punya Trini ya. Nah, dari Trini ini kolesterol tinggi, lemak tinggi ya, kemudian kegemukan, ini bisa teratasi dengan mengkonsumsi Trini. Kalau produk lain dikonsumsi jauh dari makan ya, 30 menit sebelum atau sesudah makan, tetapi yang satu ini yaitu Trini ini dimakannya harus bersama nasi ya, karena dia akan mengikat lemak-lemak jahat yang ada dalam makanan yang kita makan. Jadi mengikuti saja, kita makan berapa kali yang mengikuti saja Trininya ini. Tapi harus dibarengi dengan minum air putih yang banyak ya, rekan-rekan, supaya tidak sembelit, karena feses kita itu nanti akan terselubungi oleh lemak-lemak yang terikat tadi. Jadi harus minum air putih yang banyak. Hati-hati ibu hamil, jangan mengkonsumsi dulu ya Trini ini, termasuk pula ibu menyusui sampai bayinya berusia 8 bulan ya. Baru kemudian boleh untuk membentuk ideal kembali badannya. Oke, yang terakhir adalah kita punya produk untuk air sehat ya. Air sehat ini tidak ada kaitannya dengan silba, kan? Tetapi kita memiliki alat dengan teknologi Jepang yang bernama Eftek, yaitu dengan sistem serabut ya, serabutnya sekecil rambut kita sehingga bisa menyaring bakteri ya. Alat ini kecil, hanya 4 kg saja dan tidak membutuhkan listrik khusus, enggak, langsung saja dipasang di keran yang kita punya, maka akan mengalir air melalui Eftek ini dan siap untuk dikonsumsi. Jadi tidak perlu dimasak dulu. Oke. Nah, rekan-rekan, perusahaan sudah menyiapkan ya kemudian untuk kita bisa mengajak sehat keluarga kita maupun teman-teman kita dengan beragam pilihan paket. Nah, dari paket-paket yang disediakan oleh perusahaan ini, tentunya harganya sudah diminimize ya, harganya sudah menguntungkan sekali buat kita ya, karena sudah termasuk di sini kita bisa mengajak orang untuk ambil nomor konsumennya ya. Ada pilihan paket 1 sampai paket 6. Nanti rekan-rekan bisa mempertimbangkan, memilih sendiri mana yang menjadi kemanfaatannya. Ya, next. Oke.
Rekan-rekan, tadi di awal kita sudah bicara, saya sudah sharingkan ya tentang kualitas perusahaan dan kualitas produk dari Haidezen. Nah, yang ketiga ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sehat yang ketiga. Kalau tadi kita sudah tahu bisa mendapat sehat fisik kita, ya, sehat mental kita. Nah, sekarang saya akan sharing untuk menunjukkan sehat kantong. Pasti nggak ada yang nolak ya kalau ditawarkan sehat kantong ya. Nah, ada satu persoalan yang dihadapi oleh banyak orang, yang termasuk saya pun juga mengalami. Ya. Apa itu persoalannya? Yaitu dua lingkaran yang tidak sama. Lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecil mewakili yang namanya pendapatan, ya. Pendapatannya cuma segitu aja. Tetapi lingkaran besar ini mewakili kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan kan banyak. Selain makan, ya, untuk biaya sekolah, biaya listrik, air, pulsa, BBM lain. Nah, di sini banyak macam ya. Salah satunya bagaimana kebutuhan kita untuk bisa memiliki rumah baru atau rumah lagi atau merenovasi rumah. Nah, dikarenakan kita memiliki pendapatan yang tidak memungkinkan ya, karena sudah habis untuk kebutuhan pokok tadi yang saya sebutkan, maka bisa jadi keinginan untuk bisa punya renovasi, untuk renovasi rumah atau ingin punya rumah baru ini menjadi terkuburkan. Ya, tidak jadilah. Ya. Termasuk pula keinginan untuk ganti kendaraan. Nah, dikarenakan tadi pendapatan yang tidak memungkinkan, maka mobil yang apa? Ya, tidak jadi mobil, tapi mobil yang apa? Terkuburkan sudah keinginan untuk ganti kendaraannya. Demikian pula keinginan untuk bisa pergi jauh sedikit dari rumah, ya. Tidak cuma sekedar jalan-jalan di sekitar kota sendiri, tetapi mungkin bisa ibadah umroh, mungkin bisa keluar negeri jalan-jalan, atau ibadah rohani ya di tempat lain. Nah, dikarenakan pendapatan yang tidak memungkinkan tadi, rekan-rekan cukup hanya untuk kebutuhan makan, sekolah ya, maka kita kubur keinginan. Dan termasuk pula bagaimana memikirkan pendidikan ya untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita akhirnya menjadi menerima apa adanya. Ya sudahlah, karena memang tidak ada biaya. Sampai suatu ketika ada teman yang memberi saran kepada saya, kenapa sih kamu kok mau menguburkan apa yang menjadi keinginan kamu itu? Kenapa kamu tidak berpikir yang sebaliknya? Apa itu? Ya, kamu buat yang namanya lingkaran pendapatan kamu menjadi besar. Kalau lingkaran pendapatan ini menjadi besar, maka otomatis kebutuhan-kebutuhan kamu yang banyak tadi itu bisa tercover. Betul juga ya. Maka bagaimana ya caranya untuk saya bisa memperbesar lingkaran pendapatan saya? Saya dihadapkan ada banyak pilihan kan? Nah, apa saja pilihan itu? Kita lihat. Pilihannya ada 4 ya. Yang pertama, saya dihadapkan untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Dengan persyaratan orang untuk bisa melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, rekan-rekan tahu ya, ada syarat usia, syarat keterampilan, skill ya, kemudian syarat ijazah ya kan, koneksi bahkan. Itu semua kalau pertimbangan dari diri saya tidak mungkin ya. Saya tidak punya ijazah tinggi, saya kalah dengan mereka yang punya ijazah tinggi. Termasuk usia, tidak mungkin usia saya begini boleh diterima melamar pekerjaan, ya kan? Nah, melamar pekerjaan aja maksimal sekarang 27 tahun. Nah, akhirnya saya tidak ambil pilihan yang pertama. Kerja double, sepulang dari pekerjaan yang utama, kita lanjut pekerjaan yang kedua. Mungkin sudah pulang pukul 6 sore, lanjut lagi sampai pukul 1. Awal-awal pasti mampus ya, tapi tidak akan selamanya fisik kita ini bertahan. Seperti tetangga saya, dulu dia memilih untuk ambil 2 pekerjaan, pulang jam 4,
istirahat sebentar, jam 6 pergi lagi untuk layout di sebelah surat kabar. Pulang jam 2 pagi. Awal-awal bertahan dia 1 tahun pertama, 2 tahun, ya kemudian. Tapi setelah itu akhirnya dia resign untuk pekerjaan yang malam. Ya tentunya lah, fisik tidak ada yang bisa bertahan. Pilihan yang ketiga, yaitu diajak kerjasama partnership. Ya, kita tidak punya waktu, tapi kita punya modal. Diajak patungan oleh teman, patungan untuk buka kafe, patungan buka counter HP, ya kan? Awal-awal mungkin kita bisa menerima bagian kita masing-masing, betul ya. Tetapi bisa bagian kita ini terambil oleh teman, gara-gara kita nggak pernah ngurusin bisnis partnership ini tadi. Sesama saudara saja, rekan-rekan bisa melihat banyak berita bertengkar gara-gara warisan. Nah, apalagi ini bersama teman, wah, risikonya besar sekali. Kemudian saya melirik yang keempat, rekan-rekan. Sepertinya berwirausaha sendiri itu menarik ya, lebih menarik daripada yang lainnya. Yang setuju bisa angkat tangannya. Iya. Ternyata rekan-rekan, kita perlu ketahui bahwa pilihan yang keempat ini harus ada pengetahuan khusus. Ya, apa itu? Nah, lihat. Oke, iya. Untuk punya usaha sendiri, kan kita harus punya pengetahuan, yaitu mempelajari atau studi kelayakan bisnisnya. Apa itu yang harus dipelajari? Yang pertama adalah modal. Modalnya tidak sedikit, betul ya rekan-rekan. Bisakah di zaman sekarang rekan-rekan pinjam tempat, sewa tempat ya, yang 2 meter saja? Bolehkah dengan angka 1 sampai 5 juta? Pasti tidak boleh ya. Belum lagi nanti stok barangnya. Kan tidak mungkin kita stok barang kok cuma sedikit ya. Pasti harus lengkap. Kemudian bagaimana fasilitasnya? Harus ada lampu, harus ada air ya kan? Masa nanti toko kita tidak berlampu ya. Kemudian bagaimana dengan dana untuk menggaji pegawai? Termasuk pula bagaimana pengadaan barangnya. Sistem manajemennya bagaimana, ya perpajakan kita bagaimana, hak paten kalau kita bisa membuat sebuah produk, tapi kita tidak tahu tentang hak paten, bisa jadi produk kita diambil orang. Nah, sampai pada resiko bisa masuk ke tahanan, ya bisa hilangnya modal, karena modal ini nanti bisa tersangkut ke kita kehilangan kendaraan, bahkan kehilangan rumah. Nah, memikirkan yang berat-berat seperti ini punya keinginan ya untuk memiliki bisnis idaman. Bisnis idaman itu yang seperti apakah? Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Saya ingin punya bisnis yang modalnya minimal dengan resiko minimal, rekan-rekan. Kenapa? Karena saya tidak ingin, mungkin saya bangkrut, saya kok stres. Nah, itu yang saya tidak mau ya. Saya kalau mengalami bangkrut ya aman-aman saja, happy-happy aja. Ada enggak ya? Nah, itu yang harus dicari. Kemudian ada potensi pendapatannya besar, termasuk pula waktunya bebas. Artinya waktunya bebas, saya bisa mengelola sendiri ya, mengelola sendiri kapanpun saya mau. Kemudian ekspansi usahanya mudah dan ada di mana-mana. Jadi nggak perlu repot-repot mikirin buka cabang ya, karena sudah ada cabangnya. Dan tidak dibutuhkan pendidikan. Rekan-rekan, background saya guru. Saya tidak tahu tentang bisnis, tapi saya ingin berbisnis dan ada orang yang mengajari saya. Nah, maka ini menjadi idaman saya. Ada yang mengajari saya, ya. Kemudian sistemnya sudah terbentuk, tinggal meniru saja. Tidak perlu kita trial and error lagi, ya. Tidak perlu coba-coba lagi, ya kan? Nah, dan tentunya yang terakhir ini yang sangat menarik sekali, ada peluangnya besar, tidak perlu dibatasi dengan macam-macam. Nah, bisnis idaman seperti ini adakah? Nah, itu pertanyaannya ya. Kita lihat jawabannya. Adakah bisnis idaman itu? Oke, apa jawabnya? Oh, ternyata ada rekan-rekan.
Saya senang sekali nih ya, bisnis idamannya itu ada dengan nama network marketing. Rekan-rekan, di luar sana sudah banyak orang yang menikmati indahnya network marketing ya. Dan ternyata betul, yang dulunya cuma toko biasa, sekarang toko itu dibuat network. Ya, itulah munculnya Alfamart, Indomart. Kan dulunya toko biasa, sekarang dibuat network ya, menguntungkan sekali. Ada rumah sakit juga dibuat network, contoh rumah sakit Hermina ya. Ada salon juga dibuat network, orangnya terkenal, posisinya di Jakarta, tapi banyak orang yang ingin ke salonnya dia. Nah, maka salon Rudi Adiswarno ada di mana-mana, padahal orangnya di Jakarta, ya kan? Nah, kemudian pendidikan rekan-rekan juga network loh, seperti Primagama, ya, seperti Al-Azhar. Nah, itu adalah model-model network. Kemudian makanan, ya, sudah tidak asing lagi, rekan-rekan tahu ada soto Pak Man, ya, ada ayam goreng Wong Solo, ya, kemudian McD dan sebagainya. Nah, ini semua adalah model dari network marketing. Apa yang membuat kita itu percaya? Di sini ada beberapa bukti rekan-rekan dari macam-macam buku ya. Nah, di dalam buku Cash Flow Quadrant dibahas tentang 3 jenis utama bisnis yang umum dipakai. Yang pertama itu mengembangkan sistem sendiri. Wah, modal besar, harus bangun pabrik, ya, bangun kantor. Tidak semua orang punya kalau bukan konglomerat ya. Pilihan yang kedua, bisnis waralaba. Ini juga masih besar modalnya. Kenapa? Karena kita membeli sistemnya ya. Kita membeli tata caranya. Tapi ada pilihan yang ketiga, yaitu pemasaran jaringan. Rekan-rekan, ternyata pemasaran jaringan itu sama seperti dua pilihan di atas ya. Sama seperti mengembangkan sistem sendiri ya, dan juga networknya. Tapi kita dimudahkan dari sisi modalnya yang jauh lebih hemat, lebih kecil. Padahal cara pengerjaannya sama dengan dua di atas. Ya. Nah, buku apa lagi yang membahas tentang indahnya network marketing ini? Ya. Buku umum berpikir menjadi sukses. Nah, itu di bagian kata pengantar itu dikatakan bahwa 20% orang menjadi jutawan itu melalui jaringan. Ada satu majalah ya yang bernama Success Magazine. Di situ dimuat bahwa 50 orang terkaya di Amerika, 9 di antaranya menjalankan network marketing. Ini bukti dari buku-buku yang layak kita percaya. Oke, next. Ya, ada majalah yang bernama Warta Ekonomi rekan-rekan. Ini majalah yang memuat survei dari 10 profesi termahal ya. Di sana dimuat bahwa ranking 1, nomor 1-nya adalah pelaku network marketing. Sudah bisa terlihat bagaimana jumlah angka yang bisa diperoleh ditentukan oleh jamnya atau waktunya ya. Bahkan mengalahkan dokter spesialis sekalipun. Rekan-rekan, network marketing itu ada sekolahnya, ada sarjananya yang disiapkan ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat beberapa university ya di Amerika sana. Ada Stanford University, ada Utah Valley State College, ada University of Illinois Chicago, ada University of Southern California. Nah, ini semua menelurkan sarjana S1 maupun S2 dalam bidang network marketing. Nah, rekan-rekan, di sekitar kita banyak orang-orang yang salah jalan ya. Kena tipsani, tipu sana, tipu sini. Dikarenakan apa? Tidak punya bekal ilmunya. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman memahami jangan sampai kita itu kena tipsani. Ya, kita harus paham bahwa sebuah perusahaan bagus itu memiliki ciri 4P. Dan 4P ini adalah menjadi satu kesatuan yang layak dibanggakan. Ya, tidak bisa diambil satu saja, tidak bisa. Nah, seringkali yang mereka kena
Sani tadi itu hanya satu saja yang dibanggakan, ya, yaitu hitungan labanya, tidak mempermasalahkan bagaimana kualitas produknya, apakah yang lainnya tidak. Nah, di sini kita perlu tahu, ya. Yang pertama adalah sistem pendidikannya. Apakah perusahaan tersebut memiliki sistem pendidikan yang mengajak kita itu punya perubahan karakter menjadi lebih baik, ya, bukan hanya sekedar mengajari untuk bicara masalah produk, tetapi masalah diri, ya, pengembangan diri. Kemudian bagaimana perusahaannya? Apakah perusahaannya sudah punya pengalaman bagus, ya, perusahaannya kuat. Nah, iming-iming yang terjadi adalah baru mau akan launching, rekan-rekan sudah ditawari menjadi orang pertama. Asik loh, kamu nanti jadi orang pertama dapatnya besar. Nah, rekan-rekan jangan lupa bagaimana perjalanan pengalaman itu penting, ya, untuk kita melihat perusahaan tersebut layak dipercaya atau tidak. Syarat yang berikutnya adalah bagi hasilnya. Ya, bagi hasilnya ini adil apa enggak? Yang enggak adil itu gimana? Yang enggak adil itu ya duduk manis dapat duit itu yang enggak adil, ya. Maka di sini harus dicermati bahwa siapapun yang bekerja dialah yang mendapat bagiannya. Nah, ini sistem penghasilan yang adil seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana produknya? Kalau produknya itu hanya untuk kalangan tertentu, maka kita punya keterbatasan, Maka di sini ketahuilah bagaimana dari sisi produknya. Apakah kemanfaatannya besar? Apakah peluangnya di mana-mana bisa? Nah, jadi 4P ini adalah syarat bagaimana memilih perusahaan yang baik. Oke, next. Nah, rekan-rekan, di kesempatan ini izinkan saya mengenalkan sebuah support system, ya, yang saya ikuti yang bernama Billionaires. Billionaires ini sudah berpengalaman hampir bahkan masuk angka 25 tahun membantu masyarakat Indonesia keluar dari persoalan hidupnya, baik persoalan fisik, ya, persoalan mental, ya, merasa madesu, merasa kuper, ya, merasa tidak berani tampil di depan, ya, termasuk pula masalah kesejahteraan. Nah, rekan-rekan bisa pilih, rekan-rekan punya kebutuhan yang mana. Kalau saya pilih semua sih. Nah, pasti rekan-rekan setuju, ya, diajak sehat fisiknya, mentalnya, dan kantongnya sekaligus. Oke. Rekan-rekan bisa melihat di sana ada gambar anak sekolah. Billionaires membangun, mengajak kita peduli pada anak-anak bangsa yang tidak berkesempatan memiliki dana untuk punya sekolah tinggi. Nah, sehingga melalui Billionaires ini kita bisa punya sekolah gratis, ya, yang bernama SMA dan Universitas SPI yang diperuntukkan bagi orang-orang atau anak-anak yatim piatu duafa. Mereka bisa sekolah di sini secara gratis, ya, dan yang mengelola adalah para user, ya, atau komunitas pengguna madu. Nah, ini yang menjadi pengelolanya. Maka di sini rekan-rekan ada satu kebahagiaan tersendiri, ya, kalau kita mau bergabung bersama HiDesert, kita bisa berbagi kasih kepada orang-orang di luar sana yang usianya adalah usia mereka lulus SMP dan mereka keluarganya tidak mampu untuk memberikan pendidikan mereka lebih baik, maka rekan-rekan bisa membantu mereka di sini. Nah, Billionaires sudah menyediakan sarana belajar yang unik, rekan-rekan. Uniknya di mana? Ada bentuk acara, ya, ada bentuk CD atau kaset, ada bentuk baca buku. Nah, ini namanya 3M, ya. Di saat sekarang, karena kita mengalami pandemi, maka kita tidak diizinkan untuk berkumpul, kan? Nah, secara fisik. Maka kita oleh Billionaires diberikan sarana memakai Zoom seperti ini sekarang ini, ya. Kemudian ada BEC, ya. BEC ini aplikasi yang akan membantu rekan-rekan memiliki semua informasi, ya, mulai dari informasi sekolah
gratis tadi untuk anak yatim tadi, informasi masalah harga, masalah alamat-alamat HIDZ di Indonesia, kemudian testimoni, ya, masalah untuk manfaat produknya, semua ada di aplikasi BC. Nah, tentunya ini akan memudahkan bagaimana rekan-rekan mengembangkan sayap bisnisnya, ya, dari apa yang sudah disiapkan oleh Billionaires. Nah, rekan-rekan, keuntungan apa yang bisa rekan-rekan peroleh kalau bergabung ya bersama HIDZ? Yang pertama, penghasilan tidak terbatas. Rekan-rekan di sini tidak diajak menjadi karyawannya HIDZ, ya, tapi menjadi mitra usaha yang silahkan mencari sendiri, bergerak sendiri berapa besar pendapatan yang diinginkan, ya, karena bukan menjadi karyawannya. Ada kesempatan mendapatkan royalti dan saham perusahaan. Nah, ini perlu dirintis dari sekarang. Oke. Dapat diwariskan rekan-rekan, ya. Sudah banyak contoh di luar sana, mereka mau mewariskan bisnis ini kepada keluarganya. Saya bisa bicara begini karena rekan kerja saya pun ya mewariskan usahanya kepada istrinya. Saya tahu sendiri, ya. Kemudian yang lain-lain juga ada yang mengalami musibah yang akhirnya kemudian keluarganya masih menerima income dari bisnis ini sampai sekarang. Dapat jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara secara gratis. Siapa sih yang nolak gratis? Rekan-rekan ada? Mau dikasih tiket gratis nolak? Tidak ada ya. Nah, di kesempatan ini sehat mental kita dapat, ya, karena tidak usah mikirin mau wisata kemana, ya hotelnya di mana, makan apa, mengunjungi apa, tidak usah mikir. Semua sudah disiapkan oleh perusahaan, ya. Rekan-rekan tinggal jalankan saja apa yang menjadi persyaratannya. Kesempatan untuk pengembangan diri. Rekan-rekan, sistem pendidikan yang dibentuk oleh Billionaires luar biasa sekali, ya. Betul-betul mengajak seseorang untuk punya pengembangan diri sehingga keluar dari persoalan malu, ya, takut bicara di muka umum, kuper, ngadesu dan sebagainya. Itu saya dulu, ya, sampai akhirnya saya berani bisa bicara di depan umum, ya. Luar biasanya Billionaires, ya, dengan senior-senior kita memiliki materi yang membuat kita bisa punya keberanian, ya, kepercayaan diri. Kemudian bisa membantu kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri serta orang lain. Rekan-rekan, suatu kebahagiaan kalau rekan-rekan bisa memberi jalan sehat, ya, kepada teman, saudara yang mungkin selama ini mencari-cari solusinya sampai kehabisan uang banyak sekali. Nah, rekan-rekan bisa bercerita tentang produk HIDZ. Termasuk pula bagaimana kesejahteraan mereka bisa dibantu dengan jalan usaha yang nantinya bisa dikerjakan bersama-sama. Dan tentunya rekan-rekan saya ajak untuk menjadi founder Visi 2010 sebagai orang tua asuh dari anak-anak yatim piatu duafa yang ada di sekolah SPI Batu Malang. Oke, next. Nah, rekan-rekan, sekarang izinkan saya untuk berbagi bagaimana kita bisa mendapatkan hak, ya, apa saja hak yang bisa kita peroleh dengan bergabung di HIDZ ini. Caranya bisa ada dua, ya. Cara yang pertama dengan mendaftar keanggotaan sebesar 150.000 atau mengambil paket, ya. Ada penawaran-penawaran paket yang memudahkan kita untuk free member. Nah, setelah itu rekan-rekan akan memiliki dua hak. Hak yang pertama adalah sebagai pengecek. Di sini ada bagian 20-25%. Wah, besar ya. Tapi ada hak enterpriser cuma 5% saja. Mana yang mau dipilih? Pasti pilih yang gede ya. Nah, rekan-rekan, kalau keinginan kebutuhan kita cuma sebesar 1 juta, 2 juta, 3 juta, keluar masuk kampung, nawarin madu Pak, madu Bu, pasti masih mampu, ya. Tapi kalau keinginan kita sudah besar, sudah angka-angka besar, itu nggak mungkin dilakukan dengan cara kita
berjual ecer ya. Maka kita disarankan untuk mengambil pilihan yang kedua, yaitu sebagai pengecer. Wah, kecil, dapatnya cuma 5%. Nanti dulu, jangan meremehkan yang kecil. Kalau kecil ini menjadi besar, banyak ya, maka akan menjadi besar. Nah, rekan-rekan di sini seperti awal saya jumpa teman-teman ya, ada satu cerita nih. Bagaimana waktu itu teman saya mengatakan, kamu itu loh bukan punya bisnis. Kamu tuh dapat komisian aja di hairdresser. Kok komisian gimana? Ya iya, kalau madu kamu laku kan kamu dapat komisi. Terus saya tanya, lah yang punya bisnis itu seperti apa? Saya punya toko pakaian di pasar. Itu toko saya, itu bisnis saya. Saya berpikir sebentar. Terus saya tanya, lah kamu untuk bisa stok baju-baju kamu itu kamu bikin sendiri tak? Ya enggak lah, aku ambil dari pabrik, kan sudah jadi bajunya, tinggal aku ambil. Terus ya udah, aku taruh di tokoku. Berarti sama dong dengan saya. Kamu ambil harga pula di pabrik, kamu jual di tokomu, kan kamu dapat komisian, sama seperti saya. Tapi kalau dipikir lagi, saya lebih tidak terberatkan oleh masalah modal. Kenapa? Karena saya tidak seperti kamu. Kamu harus sewa tempat. Kamu harus stok barang untuk mengisi tokomu dengan pakaian-pakaian itu. Sementara saya, nggak perlu saya untuk stok barang. Nggak perlu saya untuk sewa tempat. Rekan-rekan, inilah kemudian yang ditawarkan oleh hairdresser. Rekan-rekan sudah punya cabang di mana-mana. Tidak perlu bangun tempat lagi. Nggak perlu untuk stok barang lagi. Nggak perlu gaji pegawai. Semua sudah tersedia. Dan bagaimana rekan-rekan bisa mendapatkan hasilnya ya dari yang namanya mengelola network ini nanti. Ada cerita juga yang mengatakan bahwa kenapa sih kok kita itu dianjurkan untuk ambil bagiannya 5%. Contoh air kemasan ya. Air kemasan itu kalau dilihat labanya, itu lebih banyak yang menerima laba si pengecer atau agen. Kalau laba, pasti lebih banyak penerima si pengecer, betul ya? Si agen itu kecil. Tapi fakta di lapangan, siapa yang lebih kaya? Yang lebih kaya adalah para agennya. Kenapa? Karena agen memiliki kesempatan orang-orang yang membeli itu ada dari kalangan manapun, dari tempat-tempat manapun ya. Sementara pengecer terbatas, yang beli itu hanya dari tetangga sekitar dan orang lewat. Nah, itu gambarannya rekan-rekan ya. Dan sekarang bagaimanakah cara kita untuk bisa mengerjakan pilihan yang kedua, yaitu sebagai pengelola keagenan. Next. Saya akan tunjukkan. Iya. Caranya, rekan-rekan menjadi koordinator atas 5 orang yang mau sama-sama serius dengan rekan-rekan. 5 orang. Nah, dari 5 orang ini bisa kita bantu. Kalau masing-masingnya mereka punya 5 juga, maka akan terbentuk 25 orang. Dan seterusnya kalau pengelolaan 5 ini diteruskan, maka akan ada muncul angka hingga 15.000 orang, 3.000 orang. Rekan-rekan, pertanyaannya, apakah di awal-awal merintis bisnis ini rekan-rekan diminta untuk menyediakan 600 orang, 3.000 orang, 100 orang? Tidak. Tetapi cukup 5 saja dari saudara, teman yang rekan-rekan miliki. Tentunya ini peluang yang sangat besar sekali. Oke? Nah, bagaimana pembagiannya? Bagaimana perolehannya? Maksud saya, apa yang bisa rekan-rekan peroleh dari pengelolaan keagenan ini? Rekan-rekan bisa melihat di sini ada yang namanya jenjang karir. Ya. Jenjang karir ini bisa rekan-rekan pilih mulai dari 5% yang sedikit sampai 5% yang banyak. Nah, silakan dipilih. Ini nanti ada materi bisnis plan yang akan menjelaskan secara detail bagaimana kita merubah posisi atau karir kita
yang mulai dari awal kewajibannya 150 pp, seorang enterpriser yang hanya bagian 5%-nya satu level saja, kita ingin menjadi enterpriser partner, maka kewajiban kita bertambah menjadi 300 poin, atau sekarang produk seharga Rp1.500.000. Maka perolehan kita adalah 2 level untuk dapatkan 5%-nya. Apabila kita naik lagi ke jenjang kita yang berikutnya, yaitu enterpriser manager, maka kita ada persyaratan, yaitu memiliki 3 partner. Nah, 3 partner ini sama-sama belanja 300 poin seperti kita. Maka rekan-rekan akan mendapatkan bagian 5%-nya makin ke dalam lagi. Ya, di sini enterpriser manager bisa menyentuh angka hingga kedalaman 6. Kemudian kalau rekan-rekan mau mendapatkan bagian yang lebih banyak lagi, di sini ada jenjang karir yang namanya leader. Ya, leader ini persyaratannya rekan-rekan mengelola tim untuk menjadi manajer itu sebanyak 3. Ya, 3 orang menjadi posisi manajer, maka rekan-rekan adalah masuk posisi leader. Apabila ditambahkan lagi ya menjadi 5, maka rekan-rekan akan masuk pada posisi diamond. Dan bagaimana di atas diamond? Masih ada, rekan-rekan bisa melanjutkan sendiri ya dari persyaratan-persyaratan itu. Oke, ini nanti bisa diketahui lebih dalam lewat materi business plan. Nah, sekarang rekan-rekan bisa kita lihat bersama bagaimana potensinya. Potensi kita dalam posisi diamond leader, kalau rekan-rekan baca ya, kita punya potensi angka 12 nih. Ini 12M ini sangat luar biasa ya, membantu kita untuk punya apa-apa. Nah, tapi rekan-rekan ini teori ya. Teori itu mengatakan bahwa kita pasti juga mengalami hal buruk. Oke ya, hal buruk itu adalah kebangkrutan, gagal total sampai menyentuh angka 90%. Rekan-rekan, kalau sebuah usaha dirintis kok gagal 90%, kira-kira usaha kita itu masih bertahan berdiri atau tidak? Tapi kita lihat di sini. Kita merintisnya dengan angka sekian, ternyata kok gagal 90%, tinggal 10%. Ternyata masih ada angkanya, ratusan juta. Tetapi bisnis kita tadi bagaimana? Sudah tidak mungkin, ya kan? Kita sudah banyak utang kali, tokonya tidak bisa buka full, ya. Sampai akhirnya ada kejadian, apesnya itu tingkat tinggi, tinggal 1%. Masa sih gagal? 99,9%, tinggal 1% kita masih bisa hidup. Kalau bisnis konvensional tentu tidak bisa kan. Tetapi di sini angka 1%-nya masih ada duit ya. 0,0 sekian pun kalau dilihat masih ada duitnya. Nah, ini yang menyadarkan saya rekan-rekan bahwa ternyata mengelola bisnis di desa ini, angka kebangkrutan tingkat tinggi sekalipun, Yang Maha Kuasa masih memberi kita rezeki. Kenapa? Ini rahasia. Kolom yang pertama, yaitu manusia atau orang. Selama kita masih mau berjalan, selama kita masih mau bicara, ya, cerita tentang high desert, maka bisnis ini masih jalan. Itu rahasianya. Jadi ini semua ditentukan oleh gerak kita sendiri. Ya. Nah, di luar sana ada banyak orang mengatakan, sudah jenuh, sudah banyak yang tahu tentang HD. Masa sih? Kalau kita tanya, ketika dia bilang, oh iya saya tahu, sudah kenal, sudah pakai produknya, belum tentu. Ya, belum tentu. Kita lihat peluangnya. Tahun awal 94 yang masih belum apa-apa anggotanya, jumlah penduduknya sudah 160 juta.
perjalanannya sekarang, pertambahannya hanya 1 juta anggota, tetapi manusia yang lahir sudah bertambah menjadi 105 juta kelahiran. Nah, dengarkan, ini tentu menunjukkan fakta bahwa peluang masih ada di mana-mana. Kalau orang bilang, oh tahu, oh kenal, belum tentu dia pakai produknya. Kalau dia bilang, oh saya sudah pernah pakai, belum tentu sampai sekarang dia melanjutkan pakai. Nah, itu semua peluang. Ya, oke. Kesempatan masih besar. Nah, rekan-rekan, ada banyak cerita di sini nanti di lapangan yang rekan-rekan bisa jumpai, ya, seperti yang saya alami juga. Yang waktu itu mengenalkan bisnis ini kepada ibunya teman, ya. Wah, tante, mau dong bergabung sama kamu, ya. Mau tanya-tanya nih, katanya. Kalau nanti tante belanja omset nih, kamu dapat bagian nggak? Oh ya, dapat tante. Dapat bagian berapa? 5%. Oh, terus orang lain selain kamu ada yang dapat nggak? Saya bilang ada dong tante. Senior saya dapat bagian tuh 5%. Terus ada lagi nggak yang dapat? Oh, ada tante. Saya bukan orang pertama di bisnis ini. Ada senior saya dapat bagian. Wah, ibu tadi langsung nggak mau menolak. Loh, kenapa tante? Kok nggak jadi bergabung bersama saya? Saya nggak mau nguntungin orang yang nggak saya kenal. Kalau nguntungin kamu, karena kamu temannya anak saya, ya saya nggak apa-apa. Tapi yang saya nggak kenal ini loh, saya nggak mau. Sorry, Nehi, katanya. Saya langsung cepat merespon. Tante, kira-kira ada nggak sih di dunia ini bisnis yang nggak nguntungin orang lain? Loh, ada. Saya ini loh, punya bisnis yang nggak nguntungin orang lain. Masa kamu nggak tahu? Tante kan buka konveksi. Konveksi ini kan saya jahit sendiri, kamu tahu kan, saya jahit sendiri, saya jagain di toko sendiri, saya dapat laba untuk saya sendiri, saya nggak nguntungin siapa-siapa. Nah, ketika tante bilang menjahit sendiri bajunya, kainnya dari mana ya? Apa teman sendiri tante? Wah, ya enggak, saya nggak mungkin nonton kain sendiri, ya saya beli dong di toko kain. Oh gitu ya tante. Berarti toko kainnya nanti kalau stoknya habis dibeli tante, dia ambil dari pabrik kain dong. Ya iya. Nah, pabrik kainnya tante kenal nggak? Enggak. Tapi tante ikut menentukan loh. Ya, iya sih. Nah, kalau dilanjutkan dengan pabrik kain ini butuh benang, pasti larinya ke pabrik benang. Pabrik benang ini akan butuh kapas yang nanti larinya ke petani kapas. Nah, petani kapas ini tahu tante, kalau dia itu bekerja kan tidak mungkin telanjang, dia butuh baju, dia ke kota, nyampe ke tokonya tante. Nah, ini semua kalau digambarkan menjadi mulut-mulut, tak karu-karuan. Nah, artinya bahwa apapun yang menjadi pekerjaan kita di dunia ini itu ternyata simbiosis mutualisme. Anda tidak kenal kan dengan petani kapasnya, pabrik kapasnya, tapi urutannya ini adalah saling menguntungkan. Demikian pula yang bekerja di kantor. Kenapa Anda digaji? Karena Anda menguntungkan perusahaan itu. Guru pun sudah sama. Kenapa guru juga mendapat bagian income? Karena guru itu menguntungkan sekolah tersebut. Jadi kalau mau memikirkan kita menguntungkan orang lain atau tidak, ya pergilah ke hutan, tetapi jangan pakai apa-apa, ya. Jangan pakai baju, untuk pakai baju, jangan pakai korek, jangan pakai lilin, jangan pakai pisau. Nah, tentunya tidak mungkin, oke? Semua pasti akan saling simbiosis mutualisme. Nah, ada satu teman mengatakan, wah, enggak lah, aku udah mau lagi, aku udah trauma, pernah ikut 6 bulan cuma dapat 5 juta, itu pun aku kumpulkan. Loh, kok bisa? Gimana caranya kamu mengerjakan? Tiap hari kah kamu jalankan? Lah ya enggak, ini namanya sampingan ya saya kalau mood. Oh, jadi kalau kamu mood, jalan, enggak mood, udah jalan. Bisnis itu kantong. Oke, saya tanya. Kalau 1 minggunya berapa kamu luangkan? 1 minggu ya paling sekitar 5 jam saya luangkan. Oke, saya catat ya.
di sini rekan-rekan bisa melihat bagaimana kalau meluangkan waktu 5 jam ya dalam 1 minggu, sementara sebulan ada 4 minggu, maka kita kalikan 4 itu adalah 20 jam. 20 jam kamu tadi bilang kamu jalan 6 bulan. Saya kalikan 6 bulan berarti 120 jam. Pantasnya orang kerja dari pagi sampai sore terhitung 8 jam. Nah, kamu udah adil di sini. Kamu belum bekerja selama 6 bulan, dapat 5 juta, tapi baru 15 hari. Mana ada sih orang kerja baru 15 hari kok terus minta bosnya gajian? Tidak ada. Tapi seandainya ini kamu lanjutkan menjadi 30 hari, kamu bisa terima yang namanya 10 juta. Rekan-rekan, penghasilan pendapatan yang kita terima bukan ditentukan kapan kita tanda tangan bergabung, tetapi berapa jumlah jam yang kita gunakan, kita pakai untuk bercerita mengenalkan bisnis ini. Oke? Nah, satu lagi nih pengalaman di lapangan, menolak, tidak karu-karuan. Dan aku tidak mau mamaku gagal, tanteku gagal, itu berarti depan rumahku gagal. Kamu itu loh kok nunjukin orang gagal kok bangga. Sekarang aku bawa majalah nih. Menurut kamu orang-orang di majalah ini gimana? Ya kalau di majalah ya pastilah orang berhasil. Nah, coba kita lihat orang-orang berhasil yang ada di bisnis ini rekan-rekan. Nah, ada nggak sih yang berhasil? Kalau tadi dikatakan Bu artinya gagal, ya, mamanya gagal. Nah, ini saya lihatkan ini. Mereka berhasil, Bapak Julianto Eka Putra, ya, yang dulunya pegawai bank dengan gaji Rp600.000, merintis bisnis Hairdresser 25 tahun, sekarang per bulan 6 miliar. Angka yang fantastis sekali. Demikian pula sepupu adik beliau kandung, ya, Dr. Roy, ya, ini seorang dokter juga menjalankan bisnis ini. Saudara sepupu beliau dari Pak Julianto yaitu Bapak Chandra Gunawan malah menjalankan bisnis ini sejak kuliah. Nah, masih muda kan? Kemudian Bapak Liam Sayono seorang pengelola pajak, ya. Kemudian Ibu Anggreni seorang dosen. Beliau itu orang sibuk, tapi menjalankan bisnis ini. Nah, ada sederet profesional. Di sini rekan-rekan bisa melihat para dokter. Para dokter juga mengerjakan bisnis ini. Kenapa? Karena ini menjadi bagian pelayanan. Selain pelayanan solusi kesehatan kepada masyarakat, malah di sini pelayanannya lebih. Tidak hanya membuat fisik dari pasiennya sembuh, sehat, tetapi kantongnya ikut sehat, pikirannya ikut sehat. Nah, maka sekarang ini banyak dokter-dokter yang juga mengenalkan Hairdresser kepada rekan sejawat, kolega, dan sebagainya. Ya. Demikian pula orang-orang yang lain di sini, mereka adalah orang-orang sibuk, ya, mereka profesional, mereka punya pekerjaan di luar sana, tetapi mengerjakan Hairdresser. Siapa lagi di sini? Nah, ini juga para profesional, ya. Bahkan ada yang rektor di sini, Pak Arif Bowo, ya, rektor Mercu Buana Jakarta. Mereka di sini bisa melihat, ya, mereka adalah orang sibuk semua. Tapi mereka mengambil peluang apa yang ada di Hairdresser ini. Nah, di sini pengusaha, mereka sudah punya usaha besar, ya, seperti Pak Wendy, punya Bandar Jakarta Resto yang ada di Ancol bulan pengunjung, tapi beliau masih mengenalkan ini ke orang-orang, ya. Pak Edi Anjaya, Bu Indah, ini adalah pengusaha snack di Kediri sana, ya. Oke, mereka bisa melihat bagaimana para pengusaha pun mengerjakan Hairdresser. Nah, yang di sini kita bisa melihat, ya, yang dulunya para mahasiswa, ya, punya banyak alasan, ya. Kemudian di sini kalau kita melihat, ya, mereka sudah punya usaha, ya, ini semua
sekarang punya usaha jalankan HD. Dulunya jadi mahasiswa. Nah, menjalankan sejak jadi mahasiswa. Akhirnya ketika wisuda sudah punya income sendiri. Ya. Nah, ibu rumah tangga juga banyak di sini, ya. Kalau ibu rumah tangga bisa punya uang sendiri itu nikmat loh. Nah, oke, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, ya. Bisa ikut membahagiakan keluarga, nah, ibu rumah tangga. Kemudian masalah ijazah, tidak usah khawatir. Di sini senior kita ini adalah orang-orang yang tidak punya ijazah tinggi, ya, alias hanya S3, SD sampai SMA. Bahkan ada yang cuma SD, ada, ya, yang cuma SMP, ada. Maka di sini kan kita bisa melihat tidak ada batasan bahwa orang itu harus punya ijazah tertentu, ya. Siapapun orangnya di sini bisa untuk berhasil. Nah, kalau tadi dikatakan teman saya melihat ibunya, mamahnya, tantenya, itu artinya gagal. Tapi ada orang berhasil, berarti di situ ada sistemnya, dan sistemnya itu jalan, ya. Sebagaimana sekolah kita dulu, waktu kita sekolah ada yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang tidak naik kelas. Biasanya yang tidak naik kelas, tidak lulus, pasti akan mengatakan macam-macam. Soal ujiannya sulit lah, ya. Gurunya tidak suka lah sama dia. Tapi kan kita lihat kembali bagaimana orang tadi kalau mengikuti sistemnya, mengikuti anjuran gurunya, ikuti aturan sekolahnya, pasti dia akan lulus, ya, menjadi mahasiswa, lulus dari sekolah. Demikian pula di bisnis ini, kalau orang itu bisa mengikuti sistemnya, pasti akan berada dalam kumpulan orang-orang berhasil. Nah, di luar sana rekan-rekan saat nanti rekan-rekan bercerita tentang bisnis ini akan menemui 3 tipe orang, ya. Apa itu? Yang pertama, dia mengatakan tidak, ya tidak, tanpa alasan apapun. Rekan-rekan jelaskan segala kebaikan, segala enak-enaknya, dia mengatakan tidak. Itu ada, ya, diterima saja. Tapi saya yakin itu bukan rekan-rekan yang ada di sini. Yang kedua, tipe kedua adalah mereka yang menunggu bukti. Udah, kamu jangan dulu, nanti kalau ada hasil cerita ya. Begitu kita cerita, dia akan mengatakan, oh ini tujuan kamu, ini hobinya kamu. Berarti punya tipe penunggu bukti, ya. Itu bukan rekan-rekan yang ada di sini. Yang ketiga adalah orang-orang yang mau mengambil bukti bahwa diri